Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suci Ardi Mustaqim. Pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pemberian posisi semi fowler pada Nyonya S yang berlokasi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kaum 1, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat. Pada Nyonya S ini saya mengambil diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian praktik lapangan mata kuliah keperawatan keluarga dengan dosen pembimbing Bapak Nurse Surandi Sarjana Keperawatan. Tujuan saya melakukan penyuluhan ini yaitu untuk mengurangi sesak nafas pada Nyonya S. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Ibu, kembali lagi ya Bu sama Suci di sini. Ibu, gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Ibu kemarin Suci udah ngajarin menghitung ini ya Bu, pernafasan ya Bu. Kemarin sudah bisa ya Bu ya? Iya. Sudah bisa. Gimana Ibu perasaannya setelah bisa ngitung pernafasan Ibu? Senang atau gimana Bu? Ya senang setidaknya tahu untuk diri sendiri lah. Iya. Jadi untuk tahu pernafasannya normal atau tidak ya Bu ya? Iya. Ibu sesuai perjanjian kemarin ya Suci dengan Ibu bahwa malam ini atau hari ini Suci akan melakukan penyuluhan kembali ya ke rumah Ibu dengan Ibu gitu untuk penyuluhan karena Ibu kemarin waktu dikaji ada sesak napas ya Bu ya. Ya ini Suci ada leaflet, Ibu bisa dilihat nanti saat penyuluhan. Sebelumnya Suci mau buat perjanjian waktu dulu ya Ibu ya. Penyuluhannya akan dilakukan selama 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Bersedia ya. Baik, kalau begitu boleh dibuka halaman pertamanya Bu. Ya, di situ ada sebelumnya Suci akan melakukan penyuluhan mengenai posisi semi fowler. Di situ ada pengertiannya ya Bu ya, pengertian posisi semi fowler, yaitu memposisikan pasien dengan posisi setengah duduk dengan menopang bagian kepala dan bahu menggunakan bantal. Bagian lutut ditekuk dan ditopang dengan bantal. Serta bantalan kaki harus mempertahankan kaki pada posisinya. Ini menurut Ruth pada tahun 2015. Dari pengertian ini apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Posisi setengah duduk dengan menopang itu maksudnya dengan diganjal Ibu, diganjal bagian kepalanya menggunakan bantal. Berarti kakinya harus lurus itu ya? Kalau dalam posisi duduk Ibu nyaman, nggak apa-apa dalam posisi duduk. Kalau misalkan duduk juga bisa. Iya, kalau misalkan mau tiduran juga nggak apa-apa. Jadi posisinya senyaman dan seenaknya Ibu. Seperti itu Ibu. Iya. Jadi nggak harus nonton kayak di gambar gini gitu ya? Iya, enggak. Ini hanya contoh saja gitu ya Bu. Iya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali tidak Bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Lalu di sini ada tujuannya Bu ya. Tujuannya ada yang pertama untuk mengurangi sesak nafas. Yang kedua mempertahankan kenyamanan posisi pasien. Seperti yang saya katakan tadi ya Bu ya. Kenyamanan posisi itu yang dimaksud mau posisi tiduran atau posisi setengah duduk gitu atau posisi duduk. Lalu yang ketiga, untuk membantu mengatasi masalah kesulitan bernafas. Dan yang terakhir, memperlancar gerakan pernapasan pada pasien yang bed rest total. Yang bed rest total ini yang sakit tidak bisa beraktivitas kembali atau normal gitu ya Bu ya. Kayak lumpuh itu? Iya, betul. Nah, lanjut ke manfaat ya Bu ya yang di sebelahnya. Manfaat dari pemberian posisi semi fowler ini ada manfaatnya juga Ibu. Yang pertama, memenuhi mobilisasi pada pasien. Jadi Ibu nanti bisa melakukan aktivitas kembali seperti biasanya ya Bu ya. Lalu yang kedua, membantu mempertahankan kestabilan pola nafas. Jadi membantu pola nafas Ibu supaya lebih stabil gitu, supaya normal kembali. Dan yang ketiga, mempertahankan kenyamanan terutama pada pasien yang mengalami sesak nafas, karena Ibu juga mengalami sesak nafas ya Bu ya. Kemarin saat pertemuan pertama ya Bu ya. Dan yang terakhir, memudahkan perawatan dan pemeriksaan pada pasien. Sampai sini apakah Ibu sudah sedikit paham mengenai posisi semi fowler Bu? Iya, paham. Paham ya.
Nah, ada indikasi yang baris berikutnya ya Bu ya. Indikasinya itu untuk pasien yang mengalami kesulitan mengeluarkan cairan pada saluran pernafasan. Kemarin juga Ibu mengatakan ketika sesak ada ini ya Bu ya, batuk berdahak juga ya Bu ya. Nah, ini termasuk salah satu indikasi Ibu melakukan nanti posisi semifauler ya Bu ya. Yang kedua, pasien dengan tirah baring lama. Yang dimaksud dengan tirah baring lama itu seperti pasien yang Ibu katakan tadi, lumpuh atau bed rest gitu. Yang ketiga, pasien yang memakai ventilator, pasien yang mengalami sesak nafas, dan pasien yang mengalami imobilisasi. Imobilisasi ini pasien yang tidak bisa melakukan aktivitas seperti kita biasanya Ibu. Ya. Lalu kontraindikasinya tidak di kontraindikasi itu untuk pasien yang tidak boleh melakukan posisi ini ya Bu ya. Yang itu ada tidak dianjurkan dilakukan pada pasien dengan hipermobilitas. Hipermobilitas itu untuk pasien yang mengalami sendi-sendi ototnya yang melemah. Maksudnya? Sendi-sendi otot yang melemah itu jadi sendi-sendi ototnya sudah tidak normal kembali, seperti sudah tidak kuat berjalan kembali atau ada yang merasa sakit seperti itu Ibu. Lalu ada efusi sendi, pembengkakan pada sendi lutut. Jadi di lututnya itu pada bagian sendinya terjadi pembengkakan Ibu, dan inflamasi itu peradangan. Lalu selanjutnya ya Ibu ya, di lembar sebaliknya ya, yang ini. Ya, di situ ada prosedur atau tindakan yang kita akan lakukan nanti Bu, posisi semifauler. Nah, yang pertama yaitu nanti saya sebagai perawat itu mencuci tangan dulu. Tadi saya sudah cuci tangan ya. Terus yang kedua, tinggikan kepala tempat tidur 45 derajat. Lalu topangkan kepala di atas tempat tidur atau dengan bantal. Topangkan kepala dan leher ya Ibu ya. Yang keempat, gunakan bantal untuk menyongkong lengan dan tangan bila pasien tidak dapat mengontrolnya secara sadar. Lalu yang kelima, tempatkan bantal tipis di punggung bawah. Di punggung bawah sekitar pinggang ya Bu ya, di belakang, di punggung belakang. Lalu yang keenam, tempatkan bantal kecil atau gulungan handuk di bawah pergelangan kaki. Yang ketujuh, tempatkan papan kaki di dasar telapak kaki pasien. Yang kedelapan, turunkan tempat tidur. Kalau ini jika pakai tempat tidur khusus ya Bu ya, tapi ketika tidak pakai tempat tidur khusus tidak apa-apa gitu. Yang kesembilan, observasi posisi kejajaran tubuh, tingkat kenyamanan dan titik potensi tekanan pada pasien. Dan yang terakhir, perawat mencuci tangan setelah tindakan. Ya, sudah selesai Ibu. Bagaimana Ibu? Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan tidak Bu? Terkait ini Bu yang ada di slide ini. Sudah paham Ibu? Sudah paham ya? Paham. Iya Bu, tadi kan Suci sudah menjelaskan ya Bu ya. Kalau Suci saya tanya ke Ibu, apakah boleh Bu? Iya, boleh. Terkait materi yang sudah Suci sampaikan tadi? Iya. Ya. Tadi kan Suci memberikan penyuluhan mengenai posisi semifauler seperti yang ada di gambar ya Bu ya. Ya. Suci boleh minta Ibu untuk menjelaskan kembali apa itu posisi semifauler? Tujuannya ya? Pengertiannya, arti dari posisi semifauler. Posisi semifauler adalah untuk memposisikan pasien dengan posisi setengah duduk dengan menopang bagian kepala dan bahu menggunakan bantal. Iya, betul ya Ibu ya. Jadi Ibu bagus sekali jawabannya. Ibu juga sudah paham ya Bu ya? Iya. Ya, baik. Kalau pengertiannya sudah betul jawabannya dan Ibu sudah paham, Suci ingin tanya kembali Ibu 2 pertanyaan kembali ya. Apakah boleh Bu? Iya. Boleh. Nah, tadi Suci kan juga sudah menjelaskan sekaligus menyebutkan tujuan dari posisi semifauler ini. Ibu boleh menjelaskan kembali atau menyebutkan tujuan dari memposisikan semifauler ini Bu? Boleh 1 atau 2, yang seingat Ibu aja. Silahkan. Untuk mengurangi sesak nafas. Iya, betul. Untuk membantu mengatasi masalah
kesulitan bernapas, Iya. pernapasannya. Iya, berarti untuk posisi semipolar ini cocok ya Ibu ya ketika Iya. misalkan Ibu nanti Iya. sedang mengalami sesak nafas ya Bu ya. Iya. Ya, bagus Ibu, jawabannya sudah betul ya Ibu ya, dan Ibu sudah paham ya Bu ya. Iya. Satu pertanyaan lagi Ibu ya, boleh? Iya, boleh. Ya, Suci mau minta Ibu untuk menyebutkan satu saja Ibu manfaat dari posisi semipolar ini. Untuk mempertahankan kenyamanan Mm-hmm. terutama pada pasien yang mengalami sesak napas. Ya, jadi untuk selain tujuan juga yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu dan sudah dijelaskan oleh saya, Ya. manfaatnya itu memberikan kenyamanan ya Bu ya, Ya. ketika nanti Ibu sedang mengalami sesak napas. Ya. Betul ya Ibu ya, jawabannya hebat Ibu, keren ya. Ibu sudah paham berarti ya? Iya. Iya, kalau begitu kita langsung saja ya Bu mencoba posisi semipolar. Ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, Bersedia. Baik, kalau begitu kita siap-siap dahulu ya Bu ya. Iya. Baik, penyuluhan sudah selesai. Selanjutnya saya dan Nyonya S akan melakukan posisi semipolar. Langsung saja disimak video berikutnya. Baik, tadi saya sudah cuci tangan dan saya sudah memakai handscoon. Selanjutnya saya akan memposisikan Nyonya S atau Ibu S untuk melakukan posisi semipolar. Ibu sudah bersedia ya? Ibu sudah duduk dengan nyaman? Iya. Sudah duduk dengan nyaman. Baik, kalau begitu saya taruh bantal di belakang punggung Ibu ya. Iya. Nanti Ibu bisa menyender dan di bagian kepalanya juga. Baik, Ibu silahkan untuk menyender. Sudah enak belum Ibu? Sudah enak? Iya. Sudah enak. Saya duduk ya Bu ya? Iya. Ya. Bagaimana Ibu perasaannya? Sudah merasa sedikit enak sesak nafasnya? Posisinya sudah nyaman? Kalau belum bisa diubah lagi. Ini agak berat nih napasnya. Agak berat ya, coba bentar. Boleh dicoba lagi? Kayaknya enakan duduk aja deh gini. Oh. Nah, gini aja. Ya, siap. Ya. Sudah enakan Ibu? Sudah ya. Ya, kalau Ibu sedang mengalami sesak dengan posisi seperti ini ya Bu ya. Ini yang tadi kita sudah melakukan penyembuhan, yaitu posisi semipolar ya Bu ya. Nah, di sisi lain ketika Ibu sedang duduk seperti ini, Ibu mengatur pernafasan juga ya Bu ya. Iya. Boleh ikuti Suci. Ya, ketika nanti Suci bilang Ibu tarik nafas, boleh tarik nafas, nanti tahan sebentar baru dibuang pelan-pelan supaya Ibu lebih rileks ya. Iya. Boleh Ibu bersedia? Ya, baik, kalau gitu kita mulai ya Bu ya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Tahan 1, 2, 3, buang pelan-pelan. Alhamdulillah. Boleh diulangi lagi. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, boleh dibuang pelan-pelan. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi ya Bu ya. Tarik nafas, buang. Ya. Bagaimana Ibu? Apakah enakan setelah melakukan posisi semipolar dan mengatur pernafasan? Iya, agak lega. Agak-legaan ya. Nanti kalau ketika Ibu mengalami sesak kembali, Ibu bisa melakukan posisi duduk seperti ini ya dan mengatur pernafasan. Ya, mengatur pernafasannya ketika nanti. Tadi kan kita melakukannya 3 kali ya Bu ya. Kalau misalkan dirasa masih sesak, Ibu boleh melakukan kembali. Ya Ibu ya. Iya. Ya, sudah enakan ya Bu ya. Ya, baik, kalau begitu untuk melakukan posisi semipolar ini sudah selesai ya Bu ya. Iya. Ya, baik, kalau begitu Ibu boleh istirahat karena waktu juga sudah malam ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu. Berarti gak usah ngebutuhin oksigen ya nih kalau kayak gini. Kadang pingin. Baik Ibu, alhamdulillah penyuluhan dan melakukan posisi semipolar dan pengaturan pernafasan ya Bu ya supaya tidak sesak tadi sudah dilakukan dan sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu ya. Ibu juga sudah paham dan nanti bisa diulang-ulang ya Bu ya kalau misalkan nanti Ibu mengalami sesak ya Bu ya. Iya. Iya, Ibu sudah paham ya? Udah nih. Nanti makasih itu juga udah sama-sama. pengertian pengetahuannya. Iya, sama-sama Ibu, semoga bermanfaat ya Bu. Amin. Ya. Amin. Semoga Ibu disehatkan kembali, Amin. disehatkan seterusnya Ibu dan keluarga. Amin. Ya baik, kalau begitu saya izin pamit ya Ibu ya karena sudah selesai. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari saya
Saya pamit ya Ibu ya. Iya. Ibu. Makasih ya, Neng. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video penyuluhan mengenai pemberian posisi semi-fowler pada Nyonya S. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.